和多边贸易体制，营造开放。Something horrific happened. A brutal terrorist. Sistem pertahanan paling canggih di dunia gagal. Rudal Cina menembus tanpa ampun, dan dunia hanya bisa menonton. Cina tak lagi cuma menyalin, kini mereka memimpin dalam kecepatan, presisi, dan kekuatan militer yang menyaingi Amerika. Pertanyaannya sekarang bukan lagi kapan, tapi siapa yang bisa menghentikannya. Dengan anggaran pertahanan lebih dari 400 miliar dolar, Cina saat ini menjalankan modernisasi militer terbesar sejak Perang Dunia Kedua. Rudal balistik, drone otonom, kapal perang berpeluru hipersonik, sistem radar yang bisa melacak belasan rudal sekaligus, semua ini bukan hanya untuk pertahanan, tapi untuk menyerang jika diperlukan. Cina tidak lagi bergantung pada senjata impor. Mereka kini membuat sendiri teknologi tempur tercanggih, mulai dari jet siluman hingga AI militer. Dan yang paling mengerikan, rudal hipersonik mereka seperti DF-17 dan DF-27 meluncur 5 kali lebih cepat dari kecepatan suara dan mampu menembus sistem pertahanan sekelas Iron Dome. Israel dikenal sebagai kekuatan militer kecil tapi tajam. Dukungan teknologi dari Barat membuat mereka tak bisa diremehkan. Tapi bagaimana jika dibandingkan dengan kekuatan raksasa seperti Cina? Peringkat militer dunia, Israel berada di peringkat 15, Cina di peringkat 3. Jumlah tentara Israel 170.000 aktif, 465.000 cadangan, 35.000 paramiliter. Sedangkan Cina 2.035.000 aktif, 510.000 cadangan, 625.000 paramiliter. Kekuatan darat, tank Israel 1.300, sedangkan Cina 6.800. Kendaraan lapis baja, Israel 35.985, sedangkan Cina 144.017. Artileri otomatis Israel 352, sedangkan Cina 3.490. Artileri tarik Israel 171, sedangkan Cina 1.000. Kekuatan laut, kapal selam Israel 5, sedangkan Cina 61. Korvet Israel 7, sedangkan Cina 72. Kapal Indo-Israel tidak ada, sedangkan Cina 3 dan plus heli carrier. Kapal patroli Israel 46, sedangkan Cina 150. Fregat dan perusak Cina unggul mutlak. Kekuatan udara, jet tempur Israel 240, sedangkan Cina 1212. Helikopter serang Israel 48, sedangkan Cina 281. Pesawat misi khusus Israel 19, sedangkan Cina 112. Hulu ledak nuklir, Israel memiliki sekitar 90, sedangkan Cina sekitar 500, peringkat ketiga dunia. Perbandingan ini menunjukkan satu hal, dari segi kuantitas dan daya tempur, Cina jauh lebih unggul, namun Israel tetap menonjol dalam hal efisiensi intelijen dan kecanggihan teknologi presisi tinggi. Tahun 2024, dunia dikejutkan oleh uji coba radar terbaru milik PLA, Tentara Pembebasan Rakyat Cina. Bayangkan 16 rudal balistik tembakan sekaligus, dan radar itu bisa mendeteksi semuanya, tak satu pun luput, semua dihancurkan secara presisi. Simulasi ini dianggap mencerminkan serangan balistik besar-besaran ke Israel. Apakah ini sebuah pesan, atau sebuah ancaman, atau juga uji kekuatan untuk menantang hegemoni Barat?
Tapi bukan hanya rudal yang jadi andalan. Cina kini menjadi eksportir drone tempur terbesar ke negara-negara timur. UAV Winglong CH-4GJ11 mereka terbang di langit Arab Saudi, Uni Emirat Arab hingga Pakistan. Mereka murah, memastikan dan siap tempur. Dan di medan perang digital, Cina juga tidak main-main. Mereka telah menyusup ke sistem infrastruktur Amerika Serikat, energi, komunikasi hingga pendinginan server. Dalam perang modern, listrik dan data bisa lebih mematikan daripada peluru. Banyak yang bertanya-tanya, mengapa Cina begitu agresif? Jawabannya terletak pada sejarah. Cina tidak ingin mengalami abad penghinaan, masa saat mereka dijajah dan dipermalukan oleh kekuatan barat. Mereka ingin bangkit kuat, disegani dan siap menguasai wilayah-wilayah seperti Taiwan dan Laut Cina Selatan. Mereka adalah alat politik dan bagi Beijing kekuatan militer adalah tiket untuk duduk sejajar atau bahkan lebih tinggi dari Amerika Serikat. Jadi, apakah dunia siap menghadapi Cina yang baru ini? Yang punya teknologi untuk menembus pertahanan tercanggih, yang bisa menguasai langit drone, dan bisa menghentikan kota tanpa menembak peluru hanya lewat cyber. Pertanyaan sekarang, jika sistem seperti Iron Dome bisa ditembus, siapa yang bisa benar-benar merasa aman? Tulis pendapat kamu di komentar, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya notifikasi untuk konten militer dan geopolitik terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya.和多边贸易体制，营造开放、 Something will